hingga tahun 2025. Di sini saya akan menunjukkan beberapa perangkat status yang digunakan untuk melakukan perakitan PC, mulai dari penunjukan hingga proses-proses merakit PC. Silakan disimak. Silakan disimak. Halo teman-teman, ini adalah video bagaimana saya melakukan instalasi komputer di PPKD Jakarta Selatan. Langkah pertama adalah pemberian pasta pada prosesor. Hal ini ditunjukkan untuk memaksimalkan kemampuan prosesor dalam menjalankan aktivitasnya. Di sini thermopast akan diletakkan di atas prosesor dengan tanda X. Harapannya ketika nanti heatsink ditempelkan di atas prosesor, maka nanti heatsink akan menekan dan menyebarkan seluruh thermopast di sekitar area atas prosesor. Pemasangan heatsink akan dilakukan dengan memastikan agar tatakan bawahannya itu sesuai dengan letak posisi heatsink di atas, sehingga nanti akan menempel dan akan dikencangkan dengan baut. Selanjutnya adalah pemasangan CD-ROM, di mana nantinya CD-ROM ini akan didorong dari depan lewat front panel, kemudian diletakkan. Selanjutnya adalah instalasi RAM, di mana nantinya slot RAM yang saat ini tersedia dual channel akan diletakkan di motherboard secara langsung. Bila dirasa kurang, maka slot sebelahnya juga bisa diisi dengan frekuensi yang sama. Pemasangan power supply ke motherboard perlu dilakukan agar motherboard memiliki daya pacu untuk mengoperasikan semua hardware yang terpasang. Dimulai dipasang dari belakang casing dengan menguatkan baut-baut yang ada.
Pemasangan back panel dilakukan dengan mendorong back panel dari dalam casing menuju ke belakang sehingga nantinya bisa terintegrasi dengan motherboard yang akan kita pasang. Pemasangan front panel dilakukan untuk memaksimalkan fitur-fitur yang ada pada motherboard. Ya, dalam hal ini misalkan kemudahan pengguna ketika mereka ingin menggunakan komputer tentu tidak langsung digunakan dengan menyentuh motherboard, tetapi sudah ada fitur yang disediakan dengan menghubungkan kabel yang tersedia dengan motherboard di front panel. Kita akan pastikan bahwa setiap dari front panel memiliki tempat tandanya yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Selanjutnya adalah pemasangan pin konektor pada power supply. Hal ini dilakukan untuk memberikan tenaga pada motherboard sehingga dapat dioperasikan dengan optimal. Dilakukan di semesta pakir pengguna ketika sedang melakukan instalasi tidak bentrok kabel dengan kabel-kabel yang lain seperti semuanya hitam deh, hitam liker. Balik cok, Astaga. Oh ini. Itu Nah, ya udah sih. instalasi hard disk dilakukan dengan mendorong hard disk dan mengintegrasikannya masuk ke dalam port yang sudah disediakan oleh casing. Ya, kemudian dikuatkan dengan skrup yang ada sehingga nantinya hard disk ini tidak akan bergoyang-goyang jika ada satu gerakan dari luar. Setelah dipasang pada casing, nantinya hard disk akan diberikan kekuatan dari power supply. Kemudian untuk mengintegrasikan dan menyalurkan data, hard disk akan disambungkan dengan kabel SATA di port SATA yang sudah tersedia di dalam motherboard. Instalasi VGA dilakukan di tahap akhir karena memudahkan untuk proses instalasi part yang lain. Nantinya VGA akan didorong ya disesuai dengan slot PCIe yang ada, kemudian dipaskan dan didorong seperti melakukan instalasi pada RAM. Setelah kita melakukan semua instalasi, maka kita akan melakukan pengetesan dengan masuk ke BIOS.
Minimal kita tahu bahwa instalasi yang kita lakukan itu sudah hidup dan part-partnya dapat digunakan. Setelah kita masuk BIOS, kita akan melakukan pengecekan pada sistem instalasi yang sudah kita gunakan seperti prosesor, VGA, dan RAM. Kita juga harus memastikan bahwa date yang ada di BIOS itu juga sesuai dengan waktu dan tanggal yang ada sekarang. Kita pastikan juga bahwa ketika kita ingin melakukan instalasi OS, bootable yang nantinya akan dijalankan oleh motherboard itu sesuai dengan yang kita inginkan.